Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat datang di SPMB Kota Cilegon. Di sini saya akan memberikan tutorial cara mendaftarkan calon murid baru pada SPMB Kota Cilegon. Pertama-tama kunjungi link spmbstripcilegon.id untuk memasuki tampilan portal SPMB Kota Cilegon. Dan pada saat mengunjungi portal SPMB, maka akan ditampilkan sebuah pengumuman dan diharapkan membaca pengumuman tersebut dengan teliti. Jika sudah membacanya, bisa menekan tombol silang pada pengumuman tersebut. Dan setelah menutup pengumuman, maka akan ditampilkan portal dari SPMB Kota Cilegon. Untuk membuat akun SPMB, bisa akses link aplikasi SPMB dengan menekan tombol masuk SPMB. Setelah menekan tombol tersebut, maka akan disuguhkan dengan tampilan form login untuk SPMB. Di sana diwajibkan untuk mengisi email, password, serta kode CAPTCHA. Namun karena belum memiliki akun SPMB, maka silakan klik tombol registrasi untuk mendaftarkan akun SPMB. Setelah menekan tombol registrasi, maka akan ditampilkan sebuah form registrasi yang berisi sekolah tujuan, nama pendaftar, dan email SPMB. Untuk sekolah tujuan, di sini bisa memilih sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Untuk tutorial cara pendaftaran keduanya, sama saja. Jadi di sini saya akan memilih sekolah tujuan sekolah menengah pertama. Lalu ada nama pendaftar. Di sini diharuskan untuk mengisikan nama dari pendaftar dan bukan nama calon murid yang didaftarkan, melainkan nama orang tua, nama wali ataupun nama saudara. Dan terdapat bagian email SPMB yang dapat diisi dengan email dari pendaftar. Lalu untuk password dari akun SPMB, akan dibuatkan secara otomatis oleh sistem. Jika sudah diisi, maka klik centang bagian, saya menyetujui ketentuan layanan dan kebijakan privasi, dan klik tombol buat akun. Setelah menekan tombol buat akun, maka akan diarahkan menuju ke sebuah detail akun siswa SPMB, di sana tertera nama, email, dan password dari akun SPMB yang telah dibuat tadi. Pastikan bukti akun ini dicetak, dicatat dan disimpan dengan baik supaya tidak hilang ataupun lupa. Setelah itu, bisa kembali ke tampilan sebelumnya dan secara otomatis akan menuju ke tampilan login awal. Di sana silahkan isi email dan password yang sesuai dengan detail akun siswa SPMB yang telah diregistrasikan sebelumnya. Lalu setelah mengisi email dan password, Anda diharuskan untuk mengisi kode CAPTCHA. Kode CAPTCHA ini adalah sebuah gambar yang berisi sebuah teks yang di dalamnya terdapat beberapa huruf ataupun angka. Lalu ketikkan kode CAPTCHA pada kolom masukkan kode CAPTCHA di bawah gambar tersebut. Jika kode CAPTCHA tidak terbaca atau tidak tampil, maka bisa klik tombol refresh pada sebelah kanan kolom masukkan kode CAPTCHA. Setelah mengisi semuanya dengan benar, klik tombol masuk aplikasi dan akan ditampilan beranda dari aplikasi pendaftaran SPMB Kota Cilegon. Di sana terdapat sebuah kotak informasi pengguna yang berisi email dan nama pendaftar. Jika informasi pengguna sudah benar, maka selamat, akun SPMB Anda telah berhasil dibuat. Untuk memulai proses pendaftaran, klik tombol pendaftaran murid pada bagian atas informasi pengguna. Setelah itu silakan cek data NIK supaya menghindari risiko duplikasi antara NIK, bisa memasukkan NIK calon murid baru pada kolom masukkan NIK, nomor induk kependudukan. Setelah mengetikkan NIK, bisa menekan tombol cek NIK pada sebelah kanan kolom pengisian NIK. Jika hasil dari pengecekan berisi hasil pencarian NIK tidak ditemukan, maka NIK belum terdaftar sebagai calon murid baru dan bisa melanjutkan pendaftaran dengan menekan tombol lanjutkan pada sebelah kanan hasil pengecekan. Setelah menekan tombol lanjutkan, maka akan disuguhkan tampilan formulir pendaftaran, yang memiliki 5 tahap pendaftaran. Yang pertama adalah biodata, jalur pendaftaran, kelengkapan berkas, pilihan sekolah, dan konfirmasi. Pada tahap biodata, diwajibkan untuk mengisi biodata dari calon murid baru, mulai dari NISN, opsional, nama calon murid baru, jenis kelamin, dan seterusnya. Pada kolom NISN, ketikkan NISN untuk memverifikasi terlebih dahulu apakah NISN sudah terdaftar sebagai calon murid baru atau belum. Jika NISN belum terdaftar maka silakan lanjutkan untuk mengisi nama dari calon murid baru dan jenis kelamin karena pengisian NISN ini tidak wajib ya. Lalu terdapat kolom status dalam KK yang bisa dipilih sesuai dengan status calon murid baru pada kartu keluarga. Di sana terdapat 2 pilihan yaitu anak dan famili lainnya. Setelah itu bisa mengisikan tempat lahir dan tanggal lahir. Untuk tempat lahir pastikan sesuai dengan kartu keluarga, dengan cara menekan tombol yang bersimbol kalender lalu klik tombol tanda panah ke bawah untuk memilih tahun, dan klik tahun lahir. Setelah memilih tahun, klik tombol tanda panah ke kanan atau kiri untuk memilih bulan. Setelah itu bisa menekan tanggal yang sesuai, dan pada kolom tanggal lahir, akan berisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun yang telah dipilih sebelumnya. Lalu Anda bisa mengisi satuan pendidikan asal dari calon murid baru. Untuk yang menggunakan handphone, kalian bisa geser ke bawah terlebih dahulu.
Dengan cara pertama kalian bisa memilih satuan pendidikannya terlebih dahulu. Apakah dari dalam kota Cilegon, satuan pendidikan non-formal atau satuan pendidikan naungan Kemenak Kota Cilegon, dari luar kota Cilegon, atau tidak sekolah. Jika sebelumnya bersekolah dari dalam kota Cilegon, maka klik tombol pilih satuan pendidikan lalu cari satuan pendidikan asal pada kolom pencarian. Jika sudah ketemu, klik satuan pendidikan tersebut. Atau jika berasal dari luar kota Cilegon, masukkan NPSN satuan pendidikan asal dan nama satuan pendidikan asal. Selanjutnya isi bagian identitas dari orang tua atau wali. Di sana diharuskan untuk memilih penanggung jawab dari pendaftaran calon murid baru ini. Apakah ayah, ibu atau wali dari calon murid baru? Jika sudah memilih, ketikkan nama dan nomor telepon dari orang tua. Setelah itu bisa memberikan nama dan nomor telepon dari pendaftar calon murid baru. Setelah itu, silahkan isi alamat lengkap dari calon murid baru. Bagi yang menggunakan handphone, bisa geser ke atas, mulai dari alamat lengkap, RT, RW, dusun, provinsi, dan sebagainya sesuai dengan alamat kartu keluarga. Lalu diwajibkan untuk menentukan titik koordinat rumah. Jika kesulitan Anda bisa klik tombol info untuk melihat cara memberikannya, kemudian untuk mengubahnya klik tombol lihat atau ubah posisi koordinat titik rumah. Lalu klik enter atau klik tombol tanda panah pada kolom berikut jika alamat yang tertera sudah benar. Anda juga dapat menggeser map atau peta tersebut untuk mengarahkan map atau peta. Jika sudah menemukan lokasi dari rumah, maka bisa klik lokasinya hingga muncul sebuah pin biru pada lokasi tersebut. Atau jika Anda ragu dengan lokasi rumah, maka bisa menekan tombol lokasi saya pada bagian atas kanan layar hanya jika Anda sedang berada di rumah ya. Jika terdapat notifikasi bertuliskan izinkan lokasi, maka klik tombol izinkan, lalu tekan pin biru tersebut. Jika sudah sesuai, klik tombol simpan. Anda bisa mengecek kembali lokasi dengan menekan tombol cek Google Maps supaya Anda bisa memastikan lokasi tersebut apakah sudah sesuai atau belum. Jika masih belum sesuai, maka ulangi cara yang telah disebutkan tadi. Setelah mengisi semua formulir biodata, klik tombol lanjutkan pada bagian bawah formulir. Setelah itu pilih jalur pendaftaran. Di sini terdapat beberapa pilihan jalur pendaftaran, mulai dari afirmasi, disabilitas atau ABK, perpindahan tugas orang tua atau wali, anak GTK, prestasi yang hanya muncul jika calon murid baru SMP, yang terdiri dari akademik atau non-akademik, prestasi rapor, lalu ada jalur domisili. Sebagai contoh, di sini saya akan memilih jalur afirmasi. Tenang saja karena semua jalur memiliki cara mengunggah yang sama saja. Setelah memilih jalur, klik tombol lanjutkan, dan akan ditampilkan sebuah form unggah berkas pendaftaran. Pada bagian kiri, terdapat list dokumen yang perlu diunggah. Dan di sebelah kanan terdapat bagian untuk mengunggah berkasnya yang berlambang awan ini. Untuk cara mengunggahnya, klik dokumen yang ingin diunggah pada sebelah kiri ini, lalu unggah dengan cara menekan sebuah area yang terdapat logo awan ini dan cari dokumen yang ingin diunggah. Patut diperhatikan bahwa file dokumen wajib berformat PNG, JPG, dan PDF, serta berukuran maksimal 2 MB. Jika dokumen berhasil diunggah, maka terdapat tanda centang biru pada sebelah kiri ini. Setelah itu bisa mengulangi cara yang sudah disebutkan sebelumnya hingga seluruh dokumen terunggah dengan benar. Dan untuk jalur prestasi, di sini saya akan mencontohkannya terlebih dahulu. Saya akan kembali ke tampilan sebelumnya. Bagi yang ingin melewati tahapan prestasi ini, kalian bisa skip tutorial ini ke menit yang sudah tertera pada layar. Di sini saya akan menjelaskan untuk prestasi akademik atau non-akademik terlebih dahulu. Untuk prestasi akademik atau non-akademik, di sini kalian diharuskan untuk mengunggah berkas yang diperlukan seperti cara yang sebelumnya disebutkan. Lalu di bawahnya terdapat 4 input nilai prestasi. Di sini kalian bisa memilih jenjang prestasi yang sudah didapat, ada tidak berjenjang dan ada berjenjang. Untuk tidak berjenjang, di sini kalian diharuskan untuk mengisi nama kejuaraan, penyelenggara, dan tingkat prestasi. Lalu untuk berjenjang, di sini kalian diharuskan untuk mengisi nama kejuaraan, penyelenggara, tingkat prestasi kecamatan, prestasi kota, prestasi provinsi, prestasi nasional, dan prestasi internasional.
Kalian bisa mengabaikannya jika tidak memilikinya. Setelah menginput masing-masing formulir, kalian bisa tekan simpan. Lalu untuk jalur prestasi rapor, di sini kalian diharuskan untuk mengunggah berkas yang diperlukan seperti cara yang disebutkan sebelumnya. Lalu di bawahnya terdapat 4 input nilai prestasi rapor. Di sini kalian bisa memilih jenis rapor SD atau ENI. Setelah itu terdapat 3 isi nilai mata pelajaran yang wajib kalian isikan sesuai dengan rapor semester yang sudah tertera. Pastikan isi sesuai dengan rapor yang ada. Jika sudah menginput semua, kalian bisa tekan simpan. Baik, setelah mendengar penjelasan sebelumnya, di sini saya akan memilih jalur afirmasi sebagai contoh. Jika kalian sudah mengunggah ataupun menginput segala yang diperlukan, maka kalian bisa klik tombol lanjutkan. Setelah menekan tombol lanjutkan, di sini Anda bisa memilih satuan pendidikan yang ingin dituju dengan cara menekan tombol tambah satuan pendidikan pilihan. Lalu cari satuan pendidikan tujuan pada kolom pencarian lalu klik tombol cari. Jika sudah menemukan satuan pendidikan tujuan, klik satuan pendidikan tersebut lalu klik tombol pilih. Anda hanya dapat memilih satu satuan pendidikan saja. Jika ingin menghapusnya, Anda bisa klik tombol yang bergambar tempat sampah. Jika sudah memilih satuan pendidikan tujuan, klik tombol lanjutkan. Di sini adalah proses konfirmasi. Anda wajib membaca surat konfirmasi yang sudah tertera. Di sini terdapat nama calon murid baru, NIK calon murid baru, nama pendaftar, jalur pendaftaran, dan satuan pendidikan pilihan. Pastikan semua data yang tertera sudah benar. Jika terdapat kesalahan, Anda bisa kembali ke tampilan yang terdapat kesalahan itu dengan menekan tombol kembali hingga ke tampilan yang ingin dituju. Lalu di bawahnya terdapat sebuah kolom surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau surat pernyataan orang tua yang dibuatkan oleh sistem. Pertama, unduh terlebih dahulu SPTJM tersebut dengan menekan tombol SPTJM yang berwarna hijau. Setelah itu print surat tersebut, tempel materai kemudian tanda tangani surat tersebut. Setelah itu scan dan upload kembali dokumen yang sudah ditandatangani dengan cara menekan tombol unggah surat pernyataan orang tua. Jika Anda sudah membuat SPTJM secara manual silahkan langsung klik tombol unggah saja. Setelah unggah surat pernyataan orang tua, Anda bisa menekan tombol simpan draft untuk menyimpan seluruh formulir pendaftaran mulai dari biodata, jalur pendaftaran, kelengkapan berkas, dan seterusnya. Jika ingin melihat surat pernyataan orang tua, klik tombol lihat di sebelah kanan ini. Jika ingin mengubah file tersebut, bisa menekan tombol ubah dan bisa mengunggah ulang berkasnya. Dan jika sudah yakin dengan isi formulirnya, klik checklist pada kolom saya menyatakan kebenaran data yang telah diinputkan ke dalam aplikasi dan klik tombol konfirmasi yang berwarna hijau ini. Setelah itu akan muncul sebuah konfirmasi pendaftaran yang berisi nama, NIK, satuan pendidikan pilihan dan jalurnya. Sebelum klik tombol konfirmasi, pastikan bahwa semua data sudah benar, karena jika sudah konfirmasi, maka data tidak dapat diubah kembali. Jika sudah, maka centang kolom ini, lalu tekan tombol konfirmasi. Lalu Anda akan kembali ke tampilan sebelumnya dan klik tombol bukti pendaftaran yang berwarna hijau ini untuk mengunduh bukti pendaftaran. Pastikan kalian screenshot atau print halaman bukti pendaftaran ini. Jika sudah, maka bisa menekan tombol kembali ke beranda dan pastikan bahwa pada status ini, sudah tertulis terkonfirmasi. Jika sudah benar, maka pendaftaran calon murid baru ini sudah selesai didaftarkan dan menunggu proses verifikasi sesuai jadwal yang ditentukan. Silahkan cek rutin ke aplikasi SPMB untuk mengetahui hasil verifikasi hasil dari pihak sekolah. Jika ada notifikasi perbaikan mohon segera dilakukan perbaikan data yang dibutuhkan sesuai hasil verifikasi. Sekian tutorial pendaftaran calon murid baru pada SPMB Kota Cilegon ini. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke channel ini supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya. Tetap semangat dan sukses selalu kawan-kawan semua.